Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Fisika Komputasi. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Kita akan mempelajari tentang matriks dan jenis-jenis matriks. Notasi suatu matriks berukuran N kali M ditulis dengan huruf besar dan dicetak tebal, misalnya A N kali M. Huruf N menyatakan jumlah baris dan huruf M menyatakan jumlah kolom. Suatu matriks tersusun dari elemen-elemen yang dinyatakan dengan huruf kecil diikuti dengan angka-angka indeks. Misalnya AIJ, di mana indeks I menunjukkan posisi baris ke I dan indeks J menunjukkan posisi kolom ke J. Selanjutnya kita lihat pada persamaan 1.1, suatu matriks yang dituliskan seperti ini. Matriks tersebut terdiri dari A11, A12 sampai A1M. Ini adalah baris pertama. Kemudian baris keduanya adalah A21, A22 sampai A2M. Ini baris kedua. Ini baris ya. Kemudian kolomnya terdiri dari AN1, AN2 sampai ANM. Jadi ini menyatakan kolom 1, ini kolom 2, sampai di sini adalah kolom ke M. Contoh 1. Diberikan suatu matriks yang berukuran 2 kali 3. Artinya barisnya 2, ada 2 baris dan ada 3 kolom. Baris pertama itu terdiri dari 3, 8, 5. Baris yang keduanya adalah 6, 4, 7. Kalau dari sini, dari matriks yang diberikan pada contoh 1, seandainya ditanyakan A21, ya, A21, berarti kita akan melihat posisi matriks baris kedua kolom pertama. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, maka kita akan melihat baris kedua posisinya pada kolom pertama ini, maka A21 ini sama dengan 6 ya. Kalau misalnya ditanyakan A31, berarti kita akan mencari pada baris ketiga kolom pertama. Tetapi matriks A tidak mempunyai baris ketiga, maka untuk A31 ini tidak ada. Selanjutnya kita lihat contoh kedua, matriks B3 kali 2. B3 kali 2 menyatakan suatu matriks yang berukuran kolomnya ada sebanyak 2, barisnya sebanyak 3. Ya, jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolom pertama, kolom kedua. Jadi kalau misalnya di sini ditanyakan B11, maka ini 1, B32, berarti kita cari baris ketiga, kolom kedua, 4, dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini kita lihat macam-macam matriks. Matriks transpos akan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kalau misalnya diberikan contoh A yang terdiri dari 2 baris
3 kolom, maka transposnya akan menjadi 3 baris 2 kolom ya. 385 akan diubah menjadi kolom 385. Baris 647 diubah menjadi kolom 647. Selanjutnya matriks bujur sangkar. Kalau dikatakan matriks bujur sangkar, berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Misalnya matriks yang berukuran 3 kali 3. Kemudian misalnya matriks yang berukuran 2 kali 2. Selanjutnya matriks yang berukuran 3 kali 3, 4 kali 4. Lalu matriks yang berukuran 4 kali 2 ini tidak bujur sangkar ya. Oke, selanjutnya matriks simetrik. Matriks simetrik adalah matriks bujur sangkar. Jadi kata kuncinya matriks bujur sangkar yang elemen-elemen matriks A bernilai sama dengan matriks transposnya. Jadi yang paling penting kita lihat di sini adalah diagonalnya. Ini elemen diagonal matriksnya. Kalau dicerminkan ini terhadap diagonal, elemen diagonalnya nilainya akan sama. Jadi min 3, min 3. Kemudian 7, 7, 6, 6, min 2, min 2, 1, 1, dan seterusnya. Dan kalau misalnya matriks A ini ditransposkan, nilainya akan sama ya. Jadi matriks A dengan A transposnya sama, berarti matriks tersebut adalah simetrik. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita lihat matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang elemen diagonalnya berisi dan selebihnya berisi 0. Ya. Jadi matriks diagonal elemen diagonalnya mempunyai nilai, selebihnya nilainya 0. Matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonalnya 1 dan selebihnya elemen lainnya pada matriks tersebut bernilai 0. Itu dia matriks identitas. Jadi kalau misalnya ada suatu matriks A 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 ini tidak matriks identitas. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menanyakan melalui e-learning atau WA group. Sampai di sini, kalian akan mendapatkan suatu tugas. Tugasnya adalah buatlah tugas di sini, buatlah suatu matriks. Oke, saya tulis saja. Buatlah suatu matriks
simetrik yang berukuran 4x4 dan buktikan. Jadi kalian harus membuktikan bahwa matriks tersebut adalah simetrik. Oke, selanjutnya matriks upper triangular. Matriks upper triangular adalah matriks bujur sangkar yang seluruh elemen di bawah elemen diagonalnya bernilai 0. Jadi langsung lihat elemen diagonalnya di sini. Kemudian di bawah dari elemen diagonal ini berisi 0. Itu yang disebut dengan matriks triangular. Kebalikannya matriks lower triangular adalah matriks bujur sangkar yang seluruh elemen di atas elemen diagonal bernilai 0. Jadi ini adalah elemen diagonal, dan di atas elemen diagonal ini nilai elemen lainnya adalah 0. Kemudian kita masuk ke matriks tridiagonal. Matriks tridiagonal adalah matriks bujur sangkar yang seluruh elemen bukan 0 berada di sekitar elemen diagonal, sementara elemen lainnya bernilai 0. Oke, jadi ini adalah elemen diagonal. Ini adalah elemen diagonal. Nah, kemudian di sekitar elemen diagonal ada elemen bukan 0. Ini dia elemen di sekitar diagonal. Oke, maka ini termasuk matriks tridiagonal. Ya. Oke. Selanjutnya, tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua diminta untuk buatlah suatu matriks tridiagonal yang berukuran 5x5. Selanjutnya buktikan atau tunjukkan. Selanjutnya tunjukkan matriks tersebut adalah matriks tridiagonal. Oke, sudah ada 2 soal yang harus dikumpulkan minggu depan hari Senin sebelum jam 8 malam. Kemudian matriks diagonal dominan. Oke, matriks diagonal dominan kuncinya adalah AII. Jadi kita memperhatikan ke elemen diagonal ya. Elemen diagonal AII lebih besar dari penjumlahan AIJ, di mana IJ-nya dimulai dari 1 tetapi J-nya tidak sama dengan I sampai ke N. Oke. Perhatikan matriks A dengan matriks B. Dimulai dari matriks A. Matriks A dia elemen diagonalnya 7, 5, min 6. Ya. Jadi kita cek 7 apakah benar lebih besar dari, ingat kuncinya AIJ, J-nya dimulai dari 1.
Berarti 7 ini kan A11, A11 7 ya. Berarti AIJ-nya dimulai dari A1, tapi karena di sini I-nya sudah 1, J-nya tidak boleh 1, maka 2. Ditambah dengan A13, ya kan? Ini adalah mutlak. Oke, kita masukkan elemennya 7 lebih besar dari A12. Baris pertama, kolom kedua 2. Ditambah A13. Baris pertama, kolom ketiga 0. 7 lebih besar dari 2. Benar? Benar, ya. Selanjutnya kita masuk ke, saya tulis di sini ya. A22. A22-nya 5. Berarti kita akan ambil, ini kan I-nya sama dengan 1. Di sini I-nya sama dengan 2. Maka kita ambil 5, apakah lebih besar dari A2? Ingat, J-nya dimulai dari 1. 1 ditambah dengan A22, tapi J tidak sama dengan I, tidak boleh. Berarti A23. Oke, karena dia hanya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, berarti hanya sampai ke 3. Oke, kita masukkan nilainya. A21 baris kedua kolom ke 1 3. Baris kedua kolom ketiga minus 1. Mutlak ya, absolut. 5 lebih besar dari mutlak 3. Mutlak 3 adalah 3. Ditambah mutlak min 1 adalah 1. 5 lebih besar dari 4. Mutlaknya ini benar. Begitu juga dengan untuk yang A33 ya. Tapi pada matriks B kita perhatikan ternyata 6 ya. Kalau mutlak 4 ditambah dengan mutlak 3 7. 6 lebih kecil dari 7. Nah, di sini tidak memenuhi. Maka matriks B ini bukanlah matriks diagonal dominan. Oke. Selanjutnya tugas kalian, tugas ke-7. Tugas ketiga. Tugas ketiga. Tugas ketiga, buatlah suatu matriks diagonal dominan yang berukuran 4x4 dan buktikan. Oke. Sudah ada 3 tugas ya, yang juga dikumpul hari Senin, paling lama jam 8 malam. Selanjutnya matriks positif definite. Jadi kata kuncinya ini ya, dilihat contohnya ini, ternyata untuk setiap pangkat 2 kan terpenuhi, lebih besar dari 0, karena bilangan apapun kalau dikuadratkan pasti akan lebih besar dari 0 ya. Di sini apalagi ada elemen matriks yang sudah diberitahukan. Oke, ini menyatakan suatu vektor kolom, ini menyatakan vektor baris. Jadi berhubungan dengan materi yang dibawanya, vektor baris dan vektor kolom ya. Oke.
Cukup sekian untuk penjelasan dari materi kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menanyakan melalui e-learning atau WA Group. Terima kasih.